ahli Taurat, orang Farisi ini. Di situ diterangkan bahwa celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, mengarungi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Dan setelah menjadi pengikut, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pasti, saya tidak percaya. Dan sehebat apapun saya menyampaikan semua sama-sama Bang Juma, mungkin Bang Juma nggak percaya. Karena kita beda kepercayaan, itu satu poinnya. Kedua, menurut saya Bang Juma, tidak ada manusia yang tak berdosa tanpa masa lalunya, dan tidak ada yang suci tanpa masa depannya. Tidak ada yang sempurna. Kalau ada yang sempurna manusia di dunia ini, saya pikir mereka tidak perlu lagi datang ke gereja, mereka tidak perlu lagi untuk mengimani dengan keyakinan mereka. Jadi saya hanya bertanya tadi Bang Juma, kenapa ada judulnya 2 kali lebih jahat? Mohon izin Bang Juma, saya memang orang banyak dosa. Saya istrinya 3 dan saya beragama Kristen. Ya, makanya saya bertanya karena judul itu tadi saya tengok dan saya baca, apa yang lebih jahat lagi ini manusia ini? Kok bisa 2 kali lebih jahat? Seperti apa sih kejahatan yang dia buat itu kok 2 kali? Begitu tadi pertanyaan saya Bang Juma. Mohon maaf yang Bang Juma ya. Artinya saya juga belajar dari judulnya ini. Belajar itu adalah dari yang tidak tahu menjadi tahu. Saya juga kepengen tahu judulnya ini maknanya apa sih? Tujuannya apa sih? Iya. Saya orang berdosa Bang Juma, jujur. Saya tidak pernah membeda-bedakan itu agama. Oke, Saya baik. hanya bertanya dengan judul Bang Juma. Saya tidak pandai dengan Bible. Saya tidak ada gelar dengan pendeta. Dan saya juga tidak punya gelar dengan pengikut-pengikut gereja. Saya hanya manusia biasa. Begitu Bang Juma. Oke, baik. Ya. Jadi Mohon kenapa pencerahan, dikatakan Bang siap? Kenapa dikatakan 2 kali lebih jahat dan kenapa dikatakan adalah orang neraka? Yang pertama, ketika Taurat datang kepada mereka, Taurat itu dikatakan sudah tidak berlaku lagi dan dikatakan tidak ada kebenaran di dalamnya. Yang kedua, mereka dikatakan 2 kali lebih jahat karena mereka mengatakan bahwa Tuhan langit dan bumi turun ke bumi mengambil rupa manusia, berupa bayi, lalu kemudian besar dibunuh oleh manusia. Yang ketiga, disebabkan karena seluruh hukum-hukum Tuhan dirubahnya. Dan yang keempat, mereka mengatakan diri mereka bukan lagi hamba Tuhan, tetapi mereka mengatakan diri mereka sebagai anak-anak Tuhan. Inilah kenapa disebut 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi ahli Taurat. Karena ahli Taurat itu kejahatannya cuma satu. Apa kejahatan ahli Taurat? Mereka tidak menjalankan isi daripada Taurat. Itu aja kejahatannya. Tetapi mereka tidak menyembah selain daripada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Sedangkan pengikutnya yang mereka bentuk di luar agama mereka, pengikutnya mengatakan bahwa selain mereka tidak menjalankan lagi Taurat, mereka juga mengobrak-abrik isinya dan menggantikannya dengan yang mereka sebut perjanjian baru. Sehingga lahirlah konsep Tuhan turun ke bumi menjadi manusia. Padahal di Taurat itu tak ada. Itulah kenapa mereka dikatakan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Sejahat-jahatnya ahli Taurat, mereka tidak pernah menggantikan kemuliaan Tuhan mereka dengan menyembah manusia. Itu nggak pernah. Tidak pernah mereka berkongkok-kongkok mempersembahkan manusia untuk mereka bunuh untuk kepada Tuhan mereka. Nggak pernah. Tetapi pengikutnya atau agama yang mereka buat memiliki konsep bahwa Tuhan turun ke bumi mati untuk nebus dosa-dosa manusia. Itulah yang menyebabkan kenapa dikatakan oleh Yesus pengikut ahli Taurat 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Itu kata Yesus, bukan kata saya, Bang. Silakan. Ya. Baik Bang Juma, menurut saya juga Bang Juma, ini kan versi saya Bang Juma ya. Ini versi di luar Bible, ini versi saya. Saya tidak pernah menganggap Tuhan itu Yesus selama dia di dunia.
Izin ya Bang Juma ya, izin ya sesama agama Kristen. Versi saya sendiri, saya tidak pernah menganggap Yesus itu Tuhan di saat dia itu masih hidup di dunia sama seperti manusia. Seperti setelah dia naik ke atas dan meninggal, barulah dinamakan Tuhan. Agama kami juga baru ada agama Kristen setelah Yesus itu naik ke surga, bukan sebelumnya. Yang dikenal Yesus itu juga sebelum dia naik ke atas sana adalah gereja-gereja yang ada di arah sana atau di Yahudi sana, Pak Juma. Makanya tadi saya bertanya, memang tadi sudah saya sampaikan Bang Juma, saya orang ingin belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu. Saya juga selalu bertanya kepada yang tua, bernasihat kepada yang muda. Kenapa saya bisa begitu? Saya juga sadar kalau saya memang orang banyak dosa. Tapi kenapa ada yang lebih banyak dosa lagi, 2 kali lebih jahat? Kan itu dia pertanyaan saya Bang Juma. Setelah saya dapat penjelasan sama Bang Juma, ya mungkin itu kan penjelasan versi dari Bang Juma. Dan ini mungkin versi saya menerima penjelasan dari Bang Juma dengan senang hati. Supaya saya juga tidak penasaran dengan judul yang sudah dikasih oleh Bang Juma di atas. Terima kasih banyak Bang Juma atas saran dan petunjuk yang Bang Juma berikan kepada saya. Baik. Nah, salah satu akibatnya kenapa kemudian mereka disebut 2 kali lebih jahat, seperti yang barusan Abang terangkan tentang konsep iman Abang. Nanti dia Tuhan setelah dia terangkat ke langit. Artinya bahwa Tuhan itu pernah menjadi bukan Tuhan. Sedangkan yang disebut Tuhan itu kekal, tidak pernah berhenti menjadi Tuhan. Nah, kalau Anda mengatakan ketika Yesus di bumi dia bukan Tuhan, berarti dia berhenti jadi Tuhan. Nanti terangkat baru Tuhan lagi. Itulah kenapa disebut 2 kali lebih jahat. Karena orang Yahudi tidak pernah memiliki konsep begitu. Tuhan berhenti jadi Tuhan. Tuhan turun ke bumi berhenti, stop jadi Tuhan. Selama berpuluh tahun tidak jadi Tuhan. Nanti terangkat lagi ke atas baru jadi Tuhan lagi. Itu tidak dianut oleh orang Yahudi. Maka dia cuma 1 kali kejahatannya saja, yaitu tidak menjalankan hukum yang telah datang kepada mereka. Tetapi mereka tidak pernah merubah Tuhan turun ke bumi menjadi bukan Tuhan. Nah, pengikutnya, agama yang dibuat oleh mereka mengajarkan bahwa Tuhan pernah turun ke bumi menjadi natur manusia dan natur Tuhan. Natur bukan manusia dan natur Tuhan. Bukan manusia, bukan Tuhan dan adalah manusia. 100% manusia, 100% Tuhan. Seutuhnya manusia, seutuhnya Tuhan. Itulah konsep yang 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Nah, itulah yang abang anut hari ini. Yang abang jelaskan tadi itu adalah separuh dari Kristen, bahkan hampir seluruhnya memiliki konsep seperti itu. Kenapa Yesus mati? Karena itu sisi kemanusiaannya. Tetapi kan dia bangkit menjadi Tuhan lagi. Itulah yang disebut 2 kali lebih jahat. Siap Bang Juma, saya paham Bang Juma. Dengan penjelasan dari Bang Juma, saya juga minta terima kasih banyak. Hanya saja saya menyampaikan demikian Bang Juma. Sehebat apapun juga Bang Juma menyampaikan dengan versi dari agama Islam ke agama Kristen, aku yakin bahasanya tidak 100% juga akan mengerti dengan agama Kristen dengan penjelasan versi dari agama Islam. Dan seperti itu juga sebaliknya, sehebat apapun agama Kristen menjelaskan dengan agama Islam, aku yakin juga tidak akan percaya dengan 90% aja pun susah. Maka dalam hal ini Bang Juma, saya mohon maaf berbuat salah sifat manusia, memberi maaf sifat yang mulia. Jadi kalau ada kata-kata saya yang salah, menyinggung perasaan, saya bukan adu debat masalah agama, saya hanya mempertanyakan judulnya tadi. Saya mohon maaf andai kata ada kata-kata yang kurang menyenangkan dan kurang tepat bahasa saya menjawabnya. Berbuat salah sifat manusia, memberi maaf sifat yang mulia. Siapapun sehebat apapun saya, pasti saya tidak percaya karena kita beda keyakinan. Dan sehebat apapun Bang Juma menjelaskan dengan saya, mungkin saya juga tidak percaya karena kita juga beda keyakinan. Terima kasih atas saran dan petunjuk yang diberikan Bang Juma dengan saya. Saya selalu bertanya abang, dengan segala hormat sama Bang Juma. Terima kasih. Oke, makasih abangku. Salam kenal ya Bang ya. Salam kenal kembali Bang Juma. Oke, izin saya turunkan Bang, boleh? Siap Bang Juma. Oke, makasih. Jadi abang ini luar biasa. Saya salut, saya aplaus dulu kepada abang. Waktu kemarin itu saya di mana di Malang, saya masuk di salah satu tempat wisata. Situ saya ketemu
monyetnya lucu, malah dikasih pakai baju gitu, kasih pakai baju terus ada tali-talinya kan, sempat aku mainin. Terus saya kasih roti donat bang. Saya setengah mati menjelaskan, nyet, ini donat enak daripada elu makan jagung basi. Apa kata monyetnya? Meskipun Bang Suma menjelaskan donat itu enak, tapi karena saya adalah monyet, saya tidak akan percaya. Saya lebih percaya kepada apa yang kuyakini. Ini dedak lebih enak, kata monyet. Aku jelaskan, habis itu kasih apel lagi. Ini mau nggak? Langsung diambilnya. Aku kasih lagi, kemudian dia tolak lagi. Ternyata si monyet ini hanya bisa menerima jika nyaman bagi dirinya. Jadi yang tidak nyaman, enggak, aku enggak yakin ini enak. Dikasih ayam yang masih berasam, masih panas, hangat lagi, aku kasih lagi nasi, enggak mau dimakannya. Katanya, apapun yang abang sampaikan kepada aku enggak akan percaya. Apa yang aku yakini itulah yang benar. Itulah yang benar, kata si monyet. Maka saya yang salah, karena saya telah memberikan sesuatu kepada monyet. Makanya Yesus mengatakan apa kepada muridnya? Jangan kau berikan mutiara, jangan kau berikan barang kudus kepada, karena dia akan hanya memijaknya. Jadi Anda boleh mengatakan saya salah, saya benar, tapi tetap saja Anda tidak akan terima. Anda akan tetap ngotot pada pendirian saudara, saya hargai. Tetapi ingat, akal yang ada pada Anda dengan akal yang ada pada saya itu sama, gak ada bedanya. Cuman ada yang berfungsi, ada yang tidak berfungsi. Anda mengatakan agama Anda benar, saya pun mengatakan agama saya benar. Lalu bagaimana menentukan kebenaran hakiki, kebenaran yang sesungguhnya? Akal. Nih, ini yang menentukan nih, akal. Akal yang menentukan kebenaran yang sesungguhnya, bukan keyakinan kita, tapi akal. Orang boleh yakin ini adalah motor, boleh yakin ini motor. Silakan Anda yakin ini motor. Saya yakin itu motor Bang Suma. Silakan Anda yakin ini pisang, ini durian, silakan. Tetapi secara akal ini adalah HP, ini bukan durian, ini bukan pisang. Tapi kalau Anda ingin meyakini pisang, silakan aja. Ada gangguan berarti pada diri Anda. Jadi kebenaran itu adalah benar. Kebenaran namanya kebenaran pasti benar. Tidak bisa akal-akalan, tidak boleh kemudian hanya berlandaskan keyakinan, kepercayaan tanpa ditelaah oleh logisme, tanpa ditelaah oleh akal sehat. Jadi kalau orang Kristen mengatakan kamilah agama Kristen yang benar, Islam juga mengatakan kamilah agama Islam yang paling benar. Apa cara mengujinya? Karena tidak mungkin dua-duanya benar. Pasti ada yang salah satunya salah. Lalu apa cara mengujinya? Akal. Coba menurut akal, bisa tidak Tuhan mati dibunuh manusia? Menurut akal, ya nggak bisa. Bisa nggak manusia menurut akal melahirkan Tuhan? Ya nggak mungkin. Bisa nggak manusia seutuhnya, tetapi di waktu yang sama dia juga seutuhnya Tuhan? Ya nggak mungkin. Tapi kalau itu diimani, diyakini, dipercayai doang, ya bisa. Gitu saudara-saudaraku.